Alhamdulillah baik itu. Salam sehat. Mudah-mudahan Budian tetap sehat selalu ya. Budian, hari ini nih saya mau terobservasi ya, sebelum kita observasi di kelas ya, bagaimana cara Budian mempraktekkan apa yang Budian sampaikan ya di tertera di Budian ya, modelnya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau nanyain. Kemudian kira-kira akan diobservasi di kelas berapa ya? Di kelas 9B. Di 9B. Iya. Oke. 9B ya. Terus kira-kira Budian siapnya kapan? Siapnya insya Allah hari Jumat. Hari Jumat ya. Hari Jumat ini gitu ya. Hari Jumat. Tanggal berapa tadi? Berarti Jumat depan tanggal 18 ya. Ya. Dari yang akan kemudian materi yang akan kemudian sampaikan di kelas 9B itu materi tentang apa? Materinya sendiri itu tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebenarnya ini submateri ya. Jadi materi intinya sendiri itu adalah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi karena sudah memasuki pertemuan berikutnya, ini nanti kita akan masuk ke sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Jadi pokok-pokok pikirannya. Sikap positifnya apa seperti itu? Jadi istilahnya penerapannya ya. Iya, penerapannya. Kemudian tadi Budian membicarakan tentang bagaimana menerapkan pokok-pokok pikiran dalam keseharian mereka gitu ya. Ini kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Budian itu seperti apa ya? Yang saya akan observasinya seperti apa yang akan kemudian inginkan ya? Saya yang area perkembangan yang hendak saya akan capai atau akan saya tampilkan itu mungkin nanti untuk mengorganisasikan peserta didik untuk belajar secara diferensiasi, khususnya pada diferensiasi produk Bu. Karena saya merasa kalau area pengembangan saya itu kurang untuk diferensiasi produk. Anak-anak itu biasanya saya penerapannya mungkin cuma pada proses gitu. Untuk produknya kurang. Jadi nanti insya Allah saya akan menggali anak-anak untuk belajar secara diferensiasi produk. Oke, berarti Budian menginginkan saya untuk melihat bagaimana pengembangan Budian di sisi penerapan diferensiasi ya, berarti model pembelajaran diferensiasi ya, khususnya produk ya. Oke. Dari sini mungkin Budian sudah mempersiapkan ya bagaimana bisa mencapai yang Budian inginkan ya. Kira-kira strategi apa sih yang dipersiapkan Budian untuk pencapaian pengembangan diferensiasi produk ini? Iya, terima kasih Bu Dini. Jadi strategi pembelajaran yang saya persiapkan nanti saya akan menggunakan pendekatan secara saintifik terhadap anak-anak, terhadap peserta didik dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi selain nanti kita membuat suatu produk, tapi juga ada problem based learningnya seperti itu Bu. Nanti penggunaan metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri saya menggunakan LKPD, PowerPoint, video pembelajaran,
dan juga ada teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, alatnya sendiri saya menggunakan nanti mungkin ada proyektor, ada sound system, dan juga laptop. Nah, karena produk, saya menyiapkan anak-anak ini nanti untuk bisa menghasilkan suatu karya gitu. Jadi dengan menerapkan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan ini, bagaimana anak-anak itu bisa menerapkan tapi juga membuat suatu produk karya. Mungkin nanti salah satunya dengan mereka itu membuat poster seperti itu ataupun video-video seperti itu. Oke. Berarti ini kemudian sudah mempersiapkan semuanya ya. Kira-kira ini dari strategi yang sudah kemudian dipersiapkan itu berapa persen ketercapaian menurut dia? Kira-kira Mudah-mudahan sih 100%, tapi pastinya dalam pembelajaran dari rencana dan juga praktek pastinya nanti kan ya mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu ya, mudah-mudahan bisa tercapai 100% seperti itu. Jadi pemahaman saya dan juga pemahaman anak-anak nanti bisa mencapai tujuan belajar. Oke, nanti saya tunggu nih Bu Dian ya. Jadi kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat
Surabaya dan subscribe guys. Oke, udah nonton videonya ya. Coba sekarang ibu mau tanya sama kalian semua yang bisa nanti akan angkat tangan, akan ada poin buat kalian ya. Jadi poinnya kalian yang masih kurang, ya. Oke, pertanyaan pertama, apa sih sikap positif yang bisa kalian ambil dari kamu? Yang bisa coba angkat tangan. Coba ibu mau tunjuk aja ya. Mungkin Karisa, apa sih sikap positif yang bisa Karisa ambil dari tayangan video tadi? Pantang menyerah. Terus apa lagi? Semangat yang tinggi. Ada lagi rasa semangat berjuang. Untuk membela negara, khususnya adalah kota Surabaya, gitu ya. Dan ini masih ada 5 itu ada berapa alinea, ya? Silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Ada yang tahu nggak sih tujuan negara kita itu apa? Yang pertama apa nih? Segenap bangsa Indonesia. Terus seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, udah nanti akan dikumpulkan, ada teman kalian nanti yang akan mengumpulkan. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kita ya. Kalau tadi di awal pembelajaran, ibu udah ngingetin kalian pembelajaran kemarin mengenai pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tadi ada berapa pokok pikiran? Ada 4. Apa aja? Kita bisa ulangi. Pokok pikiran pertama, persatuan. Pokok pikiran kedua, keadilan. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan. Pokok pikiran keempat, keamanan. Bagus sekali. Nah, ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Kami sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan baik dan benar melalui diskusi dalam kelas bersama guru dan teman. Jadi nanti ibu akan ada pembagian kelompok ya. Nah, tiap kelompok nanti akan beda-beda nih tugasnya ya. Lanjut ya, kita akan SBK dulu. Aisyah. Diingat-ingat ya. Jadi tugas kelompok 1 adalah dari tayangan video tadi, sikap positif atau hal positif
perasaan kamu bagaimana hari ini belajar dengan Budian dan juga teman-teman? Seru. Seru. Karena apa? Serunya? Anak-anak pada aktif. Oke, anak-anak pada aktif, teman-teman pada aktif. Tadi ada yang menggambar, ada yang melihat video, ada yang menganalisa kasus gitu ya. Baik, terima kasih Karisa. Tepuk tangan dulu untuk Karisa. Baik, bersama kalian semuanya ya. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nanti di rumah belajar mengenai materi kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban yang akan kita pelajari di minggu berikutnya ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya silakan dibimbing untuk doa penutup. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca syukur Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Budian? Alhamdulillah baik. Aduh. Maaf nih Budian ya. Saya meminta waktunya lagi ya. Iya Bu. Iya, begini nih Budian. Kemarin kan kita sudah observasi ya. Iya betul Bu. Observasi kelas gitu. Kemudian saya juga melihat bagaimana cara Budian mengajar, kemudian bagaimana kondisi kelas yang Budian pada saat mengajar gitu ya. Ini Budian saya akan menanyakan ya, kira-kira ini tujuan Budian untuk yang dikembangkan dalam pembelajarannya itu apa? Yang pertama tujuannya saya Low ingin battery. minta tolong Please kepada Bu charge. Rini untuk mengobservasi saya bagaimana pengembangan pembelajaran khususnya pada waktu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Diferensiasi produk, diferensiasi konten seperti itu. Selain itu juga saya pengen bagaimana sharing-sharing sama Bu Rini gitu ya, yang sudah sebagai guru penggerak seperti itu Bu. Seperti apa nanti proses pembelajaran di kelas itu agar lebih baik seperti itu. Ya, berarti tujuan Budian itu adalah bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga tentunya diferensiasi produk ya, kemudian juga proses gitu. Kemudian juga Budian ingin mendalami bagaimana pembelajaran yang lebih menarik ya bagi siswa. Iya, betul sekali Bu Rini. Kemudian selama Budian melakukan pembelajaran ya, ketika pada saat observasi ada gak sih kira-kira yang Budian alami ya, kesulitan yang Budian hadapi itu kira-kira seperti apa ya? Sebenarnya banyak sekali ya Bu Rini dalam menghadapi apalagi karakteristik siswa yang berbeda-beda ya di kelas ya. Itu menjadi salah satu kesulitan yang saya alami karena mungkin antara satu anak dengan anak yang lainnya itu karakteristiknya berbeda-beda, tidak sama seperti itu. Terus yang kedua yang saya alami mungkin dari dalam diri saya sendiri. Jadi kurangnya persiapan juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran saya, Bu. Terus yang ketiga mungkin sulit menjaga konsentrasi siswa ya Bu, atau motivasi siswa di kelas gitu. Jadi motivasi siswa yang rendah ini juga menjadikan kendala pada saat proses pembelajaran saya di kelas seperti itu Bu Rini. Oke, berarti selama ini yang Budian alami ya kesulitannya itu yang pertama itu tentang perbedaan dari karakter siswa ya. Iya betul. Jadi yang heterogen gitu, yang membuat Budian agak bingung gitu agak ya, kewalahan ya Bu ya. Gitu. Kemudian juga yang kedua Budian ini merasa kurang dalam persiapan ya untuk mungkin perangkatnya gitu ya,
atau modulnya dalam persiapan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kesulitan Budian ini sulit menjaga konsentrasi nih ya. Iya, betul konsentrasi sekali. siswa. Dan motivasi, Bu, seperti itu. Oke, Budian, kalau menurut Budian sendiri, ketika Budian menghadapi siswa yang dengan karakter berbeda-beda, itu langkah apa yang sudah Budian lakukan? Di saat awal tahun ajaran ya Bu ya, saya pernah melakukan tes diagnostik awal seperti itu. Jadi mengelompokkan siswa-siswa kita itu ke dalam kelompok-kelompok, misalkan siswa yang model atau metode pembelajarannya itu menggunakan audio ataupun menggunakan visual atau kinestetik seperti itu Bu. Jadi berarti Iya. Budian sudah melakukan sejauh ini ya, Iya, betul. melakukan tes diagnostik pada siswa sehingga Iya. Budian bisa memilah, oh ini anak yang audio, gitu Iya. ya, kemudian ini juga anak yang visual dan Iya, kinestetik. Nah, kira-kira ketika Budian sudah melakukan tes diagnostik ini, apakah di dalam pembelajaran Budian ini diterapkan untuk untuk hal-hal yang seperti ini gitu, untuk Iya. anak yang ini berbeda, yang audio dan kinestetik atau visual gitu. Iya, tentunya seperti itu ya Bu Rini, tapi saya juga iniin karakteristik dan juga materi pembelajarannya. Saya sesuaikan seperti itu. Kalau materi pembelajarannya memang sesuai dengan menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran ini, saya menggunakan. Tapi kalau misalnya materinya agak sulit ataupun sepertinya tidak cocok digunakan, ya saya tidak menggunakan seperti itu Bu. Oh iya, oke. Kira-kira sejauh ini Budian berapa persen tuh untuk pencapaian Budian memilah anak yang heterogen ini? Sejauh ini 70% Bu. 70%. Iya. Jadi anak-anak artinya Budian sudah bisa menangani 70% ya. Jadi tinggal 30% lagi Budian. Iya, betul sekali Bu. Untuk menangani anak-anak yang berbeda-beda ini. Kemudian yang tadi yang Budian kurang persiapan, kira-kira persiapan apa yang harus Budian lakukan ketika Budian ingin mengajar dalam kelas? Yang tentunya saya harus menguasai materi pembelajaran dulu ya Bu ya. Terus mempersiapkan media pembelajarannya, mempersiapkan model pembelajaran apa yang akan saya gunakan di kelas agar siswa itu aktif dan juga lebih tertarik gitu Bu dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, seperti itu Bu. Selain itu mungkin saya juga akan menyiapkan reward untuk anak-anak yang sudah aktif dan berpartisipasi di pembelajaran saya, seperti itu. Oke, jadi Budian ini menguasai materi yang pertama ya. Iya. Sekarang dalam menguasai materi itu Budian itu melakukan apa untuk menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan? Iya, pastinya saya akan mengupgrade terus pengetahuan yang saya punya ya Bu ya. Misalnya kalau untuk menguasai materi mungkin nanti saya baca-baca dulu seperti itu, melihat mungkin tutorial di YouTube ataupun seperti apa, dan tentunya saya juga aktif untuk mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar, dan juga seperti pelatihan-pelatihan seperti itu Bu. Ya, sama halnya dengan metode pembelajaran yang Budian lakukan ya. Jadi untuk menentukan metode atau modul pembelajaran bagi pembelajaran di kelas Budian ini, apa yang Budian sudah lakukan sejauh ini? Yang sudah saya ini tentunya saya akan iniin dulu materinya atau kontennya apa ini ya. Tentunya nanti saya akan sesuaikan, misalnya apakah menggunakan model pembelajaran PBL ataupun PJBL ya. Yang kita tahu pembelajaran PBL ataupun PJBL itu membuat siswa itu lebih aktif seperti itu Bu. Yang saya tahu seperti itu. Terus satu lagi Budian. Tadi Budian bilang dalam pembelajaran itu Budian akan memberikan reward ya. Iya. Dan bagi siswa yang berpartisipasi. Iya, betul sekali. Bentuknya seperti apa? Mungkin kecil-kecilnya Bu, bentuknya misalkan saya akan berikan
jajan atau saya akan berikan apa namanya bintang seperti itu ataupun memberikan poin untuk yang sudah berpartisipasi seperti itu. Jadi sifatnya penghargaan. Iya, penghargaan. Oke. Jadi dari kesulitan ini kira-kira Budian ya yang Budian alami ini sejauh ini Budian sudah menangani itu kalau misalnya dilihat rentangnya itu berapa persennya itu untuk menangani kesulitan itu? Ya mungkin 75%, Bu. 75% untuk Iya. yang ketiga kesulitan ini. Iya, ya. Bu. Nah, Budian sendiri apa yang akan Budian lakukan nih ya untuk memaksimalkan pembelajaran Budian ya, itu kira-kira Budian ini rencana tindak lanjutnya apa? Kan tadi baru 75% ya. Oh iya. Jadi kira-kira ini Budian tindak lanjutnya ini supaya pembelajaran Budian itu maksimal sampai 100%. Iya. Itu kita kira-kira seperti apa? Baik Bu Rini, terima kasih pertanyaannya. Mungkin karena saya ini mengajar PPKN ya Bu, nanti di pertemuan berikutnya itu materinya itu tentang ragam budaya di Indonesia atau keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika seperti itu Bu. Saya bisa menggunakan model pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif lagi, misalnya dengan menyuruh siswa untuk membuat pop-up book, Bu. Jadi bentuknya itu seperti buku, tapi nanti di dalamnya ada 3 dimensi seperti itu. Kalau dibuka nanti ada gambar, ada bacaan-bacaan yang sangat menarik. Misalnya seperti mereka dapat tugas di Provinsi Bali, nanti mereka bisa tampilkan pakaian adatnya, terus bisa tampilkan tarian, budayanya seperti apa, flora dan faunanya seperti itu. Dan mungkin nanti saya juga akan menyuruh mereka untuk wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka, Bu. Jadi dengan seperti itu nanti siswa akan lebih kreatif lagi gitu, membuat konten, video dan juga pastinya akan bersosialisasi dengan masyarakat kan Bu. Ya. Seperti itu. Oke, berarti Budian tindak lanjutnya itu akan merubah supaya siswa lebih aktif ya. Iya betul. Dan semuanya berpusat pada siswa. Iya betul sekali. Tadi dengan seperti project ya. Iya betul. Ya, project. Jadi memberikan pop up book, kemudian juga Budian sendiri akan menjadikan itu sebagai hasil dari proyek iya, mereka. Betul. Gitu. Oke, Budian, maaf nih ya, nambah lagi nih, kira-kira untuk pengembangan Budian sendiri ya, dalam hal bagaimana Budian memaksimalkan potensi Budian untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, kira-kira apa yang akan Budian lakukan? Sejauh ini itu yang saya lakukan ya upgrade ilmu pengetahuan ya Bu ya, dengan sekarang kan kita sudah difasilitasi oleh pemerintah, yaitu dengan adanya PMM ya, kita bisa belajar, ada video di situ, juga ada bahan-bahan materi ajar yang sangat bervariatif seperti itu Bu. Selain itu juga saya akan melakukan sharing atau kolaborasi dengan mungkin teman-teman sejawat ataupun guru satu rumpun dengan mata pelajaran saya. Kalau di luar sendiri saya akan mengikuti seperti webinar, seminar dan juga pembelajaran yang lain Bu. Misalnya pembelajaran yang di P4 itu ya Bu ya. Kebetulan saya belum daftar, insya Allah nanti kalau diberi kesempatan saya pengen gitu upgrade pengetahuan baru gitu ya Bu ya, seperti teman-teman biar ada penyegaran lagi seperti itu. Luar biasa ya Budian ya, berarti ini Budian sudah merencanakan tindak lanjut bagaimana Budian bisa mengembangkan diri ya, itu menjadi hal yang luar biasa. Kemudian komitmen apa yang Budian akan maksudnya komitmen kekuatan apa yang bisa Budian lakukan untuk supaya tujuan yang Budian inginkan atau rencana tindak lanjut yang Budian
akan lakukan itu tercapai? Eh, Komitmennya seperti iya. apa gitu? Iya, tentunya saya sangat membutuhkan support ya Bu ya, dari berbagai pihak, misalnya dari kepala sekolah, dari guru-guru, dan juga rekan-rekan sejawat yang lain gitu, agar yang sudah saya rencanakan nanti itu bisa berjalan seperti itu Bu, dan dukungan dari keluarga juga tentunya. Ya, saya sebagai ini bisa memaksimalkan apa yang ada di diri saya, tanpa didukung pasti saya nggak akan bisa seperti itu Bu. Oh, berarti komitmen Budian adalah akan memaksimalkan Iya potensi betul. Budian gitu ya, Iya dengan bantuan dari teman sejawat teman-teman. ya, kemudian dengan bantuan yang lainnya. Iya Jadi artinya Budian berkomitmen dengan itu ya, maksudnya artinya benar-benar akan merubah ya, gitu. Seperti itu ya Budian. Iya, Bu. Ya oke. Mungkin saya kedepannya akan mencari tahu hasilnya bagaimana ya, supaya kemudian kita bisa sharing-sharing lagi gitu ya, kita bisa saling mengembangkan diri. Kayaknya saya Iya, juga banyak betul. belajar dari Budian ya, jadi bagaimana bisa merencanakan tindak lanjut ke depan, kemudian berkomitmen supaya pembelajaran kita yang berpusat pada siswa itu lebih baik ke Iya depannya. betul. Terima kasih banyak Budian Iya ya, sama-sama Bu Rini. bincang-bincang kita ya. Iya. Maaf ganggu nih Iya Budian nggak ya. apa-apa Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.